Siapakah Hamas yang sering menyerang Israel? Apakah Hamas mewakili seluruh rakyat Palestina? Mari kita simak artikel Siapa Hamas di Palestina, karya Ken Setiawan, hanya di kanal 2045 TV. Jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya. Hamas adalah sebuah ormas sosial keagamaan Ikhwanul Muslimin di Gaza yang berubah menjadi partai politik di Palestina. Jangankan dengan Israel, dengan pemimpin negara Palestina saja, kelompok Hamas ini selalu berbeda pendapat. Di Indonesia, kelompok Ikhwanul Muslimin ini menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sudah tahu kan, seperti apa sepak terjang PKS di Indonesia? Mereka adalah kelompok oposisi yang paling sering nyinyir terhadap pemerintah. Di Palestina, Hamas inilah yang sering berkonflik fisik dengan Israel. Seolah tidak ada kedamaian, bahkan dipropaganda sedemikian rupa bahwa telah terjadi pembunuhan massal di sana. Sama seperti di Indonesia, kelompok PKS ini yang mengklaim telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama. Makanya kelompok PKS mengusulkan agar segera dibahas rancangan undang-undang atau RUU tentang perlindungan ulama. Padahal ulama dari kelompok PKS lah sebenarnya yang membuat gaduh. Kelompok PKS ini juga di Indonesia yang paling getol mengkampanyekan dukungan terhadap kelompok Hamas di Palestina. Bahkan dalam aksi demo pun mereka mencetak bendera dan kaos Hamas. Ada hal yang membuat tidak simpati masyarakat terhadap persoalan ini, yaitu para pencari dana atau donasi untuk dukungan Palestina di Indonesia, yang didominasi orang-orang dari kelompok organisasi sosial dan keagamaan seperti ACT, HTI, Ikhwanul Muslimin, FPI, dan lain-lain, termasuk organisasi politik seperti PKS. Ada juga para tokoh agama, tokoh publik, serta artis yang meneriakan anti-demokrasi, anti terhadap pemerintah yang sah karena dianggap tidak menggunakan hukum Islam. Dengan semangatnya, mereka mendukung penegakan khilafah atau negara Islam. Banyak kita jumpai di Indonesia, tiba-tiba ada artis mendadak hijrah dan tiba-tiba mendukung penegakan khilafah atau negara Islam. Padahal, faktanya dalam 3 hari saja, Palestina meluncurkan 1.500 roket ke wilayah Israel. Dari mana dan mereka dapatkan untuk membeli ribuan roket? Khawatirnya, penggalangan donasi untuk kelompok Hamas di Palestina justru digunakan untuk pembelian senjata yang justru akan memperburuk situasi, bukan digunakan untuk bantuan sosial. Berkaca seperti kasus di Suriah yang kini hancur. Ditambah lagi, dengan seiring semakin banyaknya negara Arab yang berdamai dengan Israel saat warga Palestina terpecah secara politik, serta karena masalah ini tidak jadi agenda utama pemimpin Israel, sulit melihat bagaimana upaya menuju perdamaian dapat dibuat oleh kedua negara. Bagi kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka berkeyakinan tidak dapat menjalankan ajaran agama dengan kafah kalau tidak berkuasa atau punya kekuasaan. Jadi mereka akan berjuang totalitas agar dapat berkuasa penuh, termasuk Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang telah berubah menjadi PKS, tidak akan bisa terima siapapun yang berkuasa kecuali kelompoknya. Pada satu sisi, ketika datang langsung ke Palestina atau Israel, tentunya kita akan melihat banyak fakta lain yang kadang di media sosial tidak sama alias agak berbeda. Terutama ketika kita datang berziarah langsung ke makam bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim di Hebron, Palestina. Dalam sejarah, selain diberikan berbagai mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim juga memiliki anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak dari 2 istrinya yang bernama Siti Hajar dan Siti Sarah. Di Hebron, selain makam Nabi Ibrahim, ada juga makam lain, yaitu makam Siti Sarah istrinya, makam Nabi Ishak beserta istrinya, dan makam Nabi Yusuf. Diketahui bahwa Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri, yaitu Siti Hajar di Mekah yang melahirkan Nabi Ismail, dan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak dan Nabi Yakub di Palestina.
Karena Nabi Ismail di Mekah, makanya bangsa Arab rata-rata adalah generasi Nabi Ismail yang menganut ajaran Islam. Kalau di Palestina, ada Yahuda dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang sekarang menjadi kelompok ajaran Yahudi. Jadi, Yahuda atau ajaran Yahudi juga garis keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi dari Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang memeluk ajaran selain Yahudi hanya Nabi Yusuf dan Benjamin, sedangkan Yahuda sampai sekarang menjadi pemeluk ajaran Yahudi. Makanya, menurut sejarah Palestina dan Yerusalem, bagi orang Yahudi secara legitimasi, agama memang adalah bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab kalau disuruh mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina tidak begitu respons. Hal ini karena dalam sejarah Islam, akhirnya sampai sekarang seolah menjadi masalah agama dan politik termasuk pada zaman perpecahan pada tahun 1964 hingga 1966. Jadi, sebetulnya memang dari dulu sudah menjadi masalah agama sebab orang Yahudi meyakini bahwa Palestina adalah bumi yang dijanjikan milik mereka. Makanya, atas nama kitab suci mereka berjuang mati-matian mempertahankan sampai sekarang ini. Makanya wajar bila sampai pun PBB tidak bisa mendamaikan konflik Palestina dan Israel, karena itu keyakinan kitab suci mereka masing-masing. Orang Yahudi yang hidupnya di luar negara Israel, seperti di Irlandia, Inggris, dan Amerika, itu orang kaya-kaya. Tapi mereka lebih senang tinggal di negara Israel karena dianggap bumi suci walaupun tidak pernah damai. Makanya, PBB menawarkan supaya Yerusalem menjadi kota bersama, kota internasional. Tapi kata orang Palestina, apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Orang Islam di Palestina juga mempunyai keyakinan bahwa Baitul Maqdis di Yerusalem. Jadi, percuma saja mereka merdeka tanpa Yerusalem. Sebab umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan sholat di Yerusalem sebelum Mi'raj, termasuk Masjid Al-Aqsa adalah merupakan kiblat pertama umat Islam di dunia. Sedangkan berdasarkan keyakinan bagi umat Yahudi, Yerusalem itu adalah milik kakek nenek mereka. Jadi sebenarnya kalau melihat lebih dalam bahwa orang Islam dan orang Yahudi itu sebenarnya bersaudara. Jadi kalau ada saudara-saudara sekakek atau senenek, kalau tidak akur dan tidak cocok, ya wajar. Sekarang aja banyak yang begitu. Jadi itu sunnatullah. Lucunya adalah persoalan Palestina dan Israel digoreng sedemikian rupa dengan menyudutkan salah satu pihak demi provokasi untuk kepentingan tertentu. Misalnya, untuk donasi atau penggalangan dana yang tidak jelas penyalurannya, mengais suka di atas duka dan penderitaan. Padahal di Palestina itu juga ada umat dari agama lain seperti Nasrani dan Yahudi. Termasuk juga Partai Komunis juga tumbuh besar di sana. Oleh karena itu, menyangkut konflik Palestina ini, kita seharusnya mendukung dan satu barisan dengan mereka-mereka yang mengupayakan perdamaian dan bukan ikut-ikutan menyulut konflik berkepanjangan. Semakin panjang konflik, semakin menderita rakyat dan anak-anak Palestina.